Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channelnya Iksan Racing. Nah, udah hampir 1 tahun ya gue nggak ngonten. Nah, apa kabar teman-teman? Udah lama kita tidak berinteraksi. Sorry juga gue nggak pernah upload karena lagi sibuk dengan kehidupan nyata gue. Karena gue hidupnya di kehidupan nyata, bukan di kehidupan maya. Anyway, sekarang kita sudah menaikkan lagi mesin V48 ya. Nih, kalian lihat ya udah naik lagi. Tapi ada beberapa revisi yang nanti akan gue jelaskan. Tapi sekarang ini kita mau uji coba dulu. Satu, kita mau cek kaki. Kemarin kan nabrak di bulan Februari itu, belum sempat kita cek lagi seperti apa. Jadi kita mau cek dulu alignmentnya, spuringnya seperti apa, kakinya apakah perlu ganti apa enggak. Terus kita nyobain hidup mesin ini karena udah naik, udah tes hidup. Dan kalau misalkan ada waktu, kita mau cobain drifting pakai mesin ini. Ya, udah hampir setahun lebih ya, setahun lebih 3 bulan kalau nggak salah. Kita naik turun, dyno, udah tahu power berapa, tapi belum sama sekali nyobain untuk drifting. Makanya gue juga penasaran. So, kalau misalkan ada waktu, kita mau testing dulu mobil ini pakai mesin V48. Dan kita rencananya juga mau ikut ke Jurnas Drifting seri terakhir. Nah, itu tracknya menarik banget karena tracknya itu ada di sirkuit Gede Sentul, bukan di sirkuit yang otopark ya, bukan sirkuit parkiran biasa. Ini pertama kali, enggak sih pertama kali sih, terus dulu tuh tahun 2009, 2008 udah pernah sama anak-anak drifting dan juga anak-anak lama lah ya, di es kecil, es gede dan segala macam. Tapi itu sifatnya latihan bersama. Nah, sekarang adalah kompetisi kejurnas, kejuaraan nasional drifting, berada di sirkuit Sentul bagian dalamnya R1, R2 kalau nggak salah. Nah, sorry juga nih agak lama proses B48 ya, karena ya saya tahu ya, kita tuh kalau mau riset butuh namanya uang dan juga materi segala macam. Gue bingung sih kenapa beberapa YouTuber tuh bisa punya update, bisa bikin mobil ini, bikin mesin itu dan segala macam cepet banget, sedangkan gue harus nabung dulu baru bisa gue kontenin. Jadi mohon maaf agak lama karena gue nabung dulu untuk beli spare partnya B48 biar bisa dipakai drifting. Jadi mau kayak gimana terus, mau kayak gimana terus. Jadi kalau kalian pengen tahu update-nya mobil ini seperti apa, jangan kemana-mana, saksikan terus video ini. Nah, perubahan pertama itu adalah di gigi triggernya. Sekarang itu kita desain dari laser cut, tebal berapa nih, 10 milian kalau nggak salah. Terus kita las dalamnya, karena sebelumnya itu kita kan cuman pakai ini nih, puli standarnya kan emang besar, kita bor-borin jadi gigi gitu bisa juga, cuman ternyata bornya itu terlalu dalam, jadi olinya rembes. Yang kalian lihat ini hitam-hitam tuh bukan cat tapi dari kotoran olinya. Jadi di dalam dalam yang gede ini nih, itu ada kayak oli silicone oil gitu, dia bocor jadi kemana-mana nih, di sini kotor, sana kotor segala macam. Terus nanti kalau misalkan ini udah kosong, bisa jadi pulinya goyang. Nah, jadi makanya kita pakai puli baru, terus kita custom aja ininya, kita las dari, bikin dari apa namanya, laser cut dulu 60-2, terus kita tempel dan dilas. Alright, semuanya sudah terpasang. Sekarang kita lagi mengecek data-data, tapi kemarin pun ternyata kita ada problem di triggernya, karena mengganti gigi di Motek itu tidak semudah dengan SCU-SCU lainnya ya. Di Motek itu dia lebih sensitif, jadi perbedaan sedikit aja SU-nya error atau programmingnya error, dia mesti baca harus sama persis lah dan segala macam. Kita cari-cari tahu, akhirnya udah ketemu problemnya. Jadi jarak giginya ini dengan yang sebelumnya itu mana ya, puli sebelum mana ya tadi, itu di bawah itu berbeda, jadi ada berapa persen ada miss, itu harus cocok banget semuanya. Dan sekarang kita lagi mau isi air radiator dan persiapan untuk menghidupkan mesin ini lagi. Ada juga kita mesti modifikasi ini nih. Ini kan seal injektor ya. Jadi di dalam seal ini ada kayak godnya. Nah, pegangannya tuh cuma sedikit. Kemarin itu gua ngerasa kayaknya sealnya ketekan bensin, jadi dia bisa begini nih. Nah, ini kan agak bahaya ya. Terus kan banyak banget sekarang video-video mobil-mobil lagi kebakar, amit-amit banget kejadian. Daripada gua pas lagi balap nggak ngerasa bensin bisa bocor begini, jadi gue bikin adaptor di sini, lebarin lagi sehingga sealnya itu bisa megang, jadi nggak bakal melonyon begini nih. Nah, ini bahaya nih, detail yang harus diperhatikan untuk safety terutama. Dan untuk jaga-jaganya kita udah siapin mesin kita yang lama, udah ada kayak apa ya, dolinya atau crane-nya atau apa, jadi kalian tuh tinggal jadi tuh kita tinggal kayak bisa didorong-dorong gitu loh. Nanti kita akan bawa ke track juga nih. Ini ada penguncinya, jadi lebih aman. Terlalu mana sih? Oh, susah ya. Nah, dia bisa didorong-dorong gitu.
Nah, nanti mesin ini kita akan bawa ke track, jadi just in case amit-amit kalau ini kenapa-napa, kita bisa langsung ganti pakai mesin ini. Yang menariknya adalah mobil kita cek di mesin spuring, kebetulan kita ada di sana mesin spuring. Nah, pas tabrakan di Kemayoran bulan Februari kemarin, jadi hasil datanya adalah belakang kiri kita itu tow out -2. Udah kita coba setel, ngasih nggak dapet dan segala macam. Akhirnya kita memutuskan untuk armnya kita press. Nah, ini nggak tahu berhasil apa enggak, cuman logikanya adalah kalau arm belakang ini kita tekan tengahnya sini, otomatis kan dua sisinya akan jadi pendek ya. Nah, di situ memberikan tow plus. Nah, mudah-mudahan ini berhasil. Kita coba. Ini udah kita tinggalin semalam. Jadi di press, dipanasin, dia nekuk ya 1-2 cm lah kurang lebih, jangan terlalu banyak. Nanti kita akan coba lagi di mobil. Ini dia hasil spuring kita yang paling terakhir. Bisa kalian lihat nih belakang tow-nya udah dapet 0. Kemarin tuh minus gede ya, tapi ini kanannya ya minus 0,01. Ini udah lah ya toleransi. Gue juga males, bukan yang OCD banget. Tapi akhirnya kita bisa menemukan cara kalau misalkan BMW E36 itu tow-nya nggak mau dapet, ternyata bisa di press arm belakangnya. Yang kayak tadi gue bilang ya, press bagian lekukan tengahnya situ tuh, biar armnya semakin pendek, jadi ada adjustment tow out dan tow in yang lebih banyak dibandingkan dari standarnya. Ilmu lagi buat teman-teman. Baik teman-teman, kita sudah selesai melakukan dyno run di AHT lagi, tapi kemarin nggak gue videoin karena udah terlalu banyak B48 video dyno. Dan gue juga lagi seru banget ya, seru ngoprek, seru nontonin dyno, diskusi dan segala macem. Ya bisa dibilang gue lupa untuk videoin. Anyway, di sini gue ada spare partnya B48, bisa dibilang ini cadangan ya, spare engine. Dan gue akan berbagi pengalaman gue dari R&D yang hampir 2 tahun ya, mungkin 1,5 tahun ya, untuk B48 ini. Dan apa saja kendala-kendalanya untuk kalau kita mau modifikasi B48 jadi port injection, untuk drifting, ganti turbo, dan lain-lainnya. Akan kita kumpas tuntas detail di sini. Ini hanya pendapat gue aja ya, nggak memvonis bahwa ini salah dan segala macam. Mungkin gue ada salahnya juga, tapi ya ini dari pengalaman gue dan sepengetahuan gue. Nggak ada bukti konkret dan segala macam, ya teori-teori aja lah. Yang pertama adalah kita melakukan modifikasi di balancer shaftnya. Jadi B48 itu ada 2 di kanan dan di kiri. Ini gue copot. Jadi mesin yang sekarang ini udah nggak pakai balance shaft. Kenapa? Karena setelah gue pikir-pikir, balance shaftnya B48 itu dia pakai bearing bambu ya, orang biasanya bilang di motor bearing bambu ini. Dan ini berbeda juga dengan balance shaftnya Mitsubishi kayak 4G dan segala macam, itu dia ada jalur olinya yang masuk untuk ngebanjirin bearingnya. Nah di B48 itu nggak ada, jadi cuma ada housing, bearing bambu, dan mengandalkan cipratan oli yang ada di dalam blok. Sehingga menurut gue ini agak riskan, karena kalau misalkan dia terlalu panas, itu shaftnya bearingnya bisa rusak, ya karena ini kan besi, dalamnya plastik. Mungkin aja bisa retak karena tidak ada pendingin dan juga pelumas tetap di dalam blok, cuma mengandalkan cipratan. Dan juga kalau kalian lihat ini kan ada gearnya ya, gearnya ini muter dengan gear crankshaft barengan, ada di crankshaft ada gearnya juga. Nah logikanya adalah ini gear kecil, crankshaft gear gede, jadi putaran putaran balance shaft ini bisa jadi 2 kali putaran dari crankshaft, kan gearnya gede ya, jadi crankshaft muter sekali, dia muter 2 kali. Jadi kita kalau bayangin kita main di 7.000 rpm, 6.000 rpm, jadi bisa jadi berapa 18.000 rpm. Putarannya lebih cepat dan lebih riskan. Nah menurut gue ini agak resiko kalau gue pakai, dan kalau dicopotin juga menyebabkan vibrasi pada mesin. Gue nggak tahu nih kalau metal jalan gue atau metal duduk gue bisa aman tanpa ini. Masih trial juga, tapi gue merasa kalau misalkan metal rusak masih lebih saving ya dibanding kalau misalkan ini macet, bubar kena krek as, ngajar krek as, stang piston dan lain-lain. Dan gue juga cari-cari browsing, ada mesin-mesin dari brand lain yang menggunakan model ini ya, kayak
Tadi kan 4G63, terus juga ada Audi. Nah, Audi juga ada kendala di balance shaftnya ini. Jadi kita buka saja. Nah, kalau mau lihat ya, bearingnya tuh kayak gimana, ini bisa dicopot. Tuh. Bayangin ini 2 kali putaran crankshaft dan juga tidak ada tekanan oli di situ. Oke, lanjut. Yang kedua adalah pistonnya. Kayak kita kemarin kan kita pistonnya itu masalah yang B48 nih, pecah ya, kalian lihat. Biar retak ringlandnya pecah, olinya masuk dan lain-lain. Jadi gue coba mencari reset dari pistonnya B58. Kalau kalian lihat, ini pistonnya sama, diameter sama, ya, tidak ada perbedaan. Tapi secara struktur itu berbeda sekali. Pertama, ini B58, ini B48. Kalian lihat skirtnya berbeda. Nah, skirtnya B58 itu dia lebih lebar, dan gue ngerasa, ini teori gue lagi ya, adalah memberikan struktur yang juga lebih kuat terhadap dinding silinder. Dan ada satu lagi adalah ribsnya. Ribsnya itu adalah di bagian dalamnya piston. Nah, itu berbeda juga B48 dan B58. B58 tuh terlihat lebih kokoh, B48 biasa aja. Nah, jadi walaupun sama, ini ada beberapa perbedaan yang mungkin bisa membantu lifetime atau juga kekuatan dari B48 tersebut. Nah, perbedaannya lagi di piston B48 itu adalah di ring groove ringland nomor 2. Ini namanya piston groove akumulator. Nah, fungsinya apa? Setelah gue cari-cari adalah dia itu menahan, memberikan mengurangi tekanan gas blow by di dalam mesin sehingga kerja piston ringnya itu tidak terlalu berat. Sedangkan di B48 itu tidak ada gas akumulatornya. Jadi ini yang mungkin ya menyebabkan piston ring kita macet, akhirnya menyebabkan retak dan segala macamnya. Ini kembali lagi, ini hanya teori gue. Tapi yang kenapa gue bisa berteori seperti itu, karena ini piston diameter sama, tapi kenapa konstruksinya beda? Sedangkan mesinnya sendiri kan bloknya sama ya, cuman beda 4 silinder dan 6 silinder. Kenapa ini berbeda? Nah, ini yang gue pikir mungkin B58 itu lebih kuat dibandingkan B48. So, akhirnya kita menggunakan piston B58 di dalam, kita menggunakan piston B58 untuk mesin B48 kita. Susah banget sih ngomongnya, 4858 ya gitu lah. Anyway, ini dia pistonnya, diameter sama, bentuk sama, compression height sama, tapi ada perbedaan di struktur, ring groove accumulator, dan juga ribsnya ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini salah satu yang nyangkut ini nggak bisa dikeluarin. Makanya piston groove accumulator itu memberikan udara masuk, itu tidak membuat piston ringnya jadi stres. Nah, ini kalau misalkan lihat, ini karena stres jadinya udah gancet, nggak bisa keluar pun nggak bisa, nih udah kaku banget. Oke, seterusnya kita mempunyai pompa oli B48. Ini menarik sendiri karena pompa olinya B48 itu, satu, dia punya vacuum pump buat brake booster. Yang pertama, nggak gua tutup, makanya blow by-nya banyak banget. Terus yang kedua adalah di bagian rotornya, dalamnya tuh besi, tapi luarnya itu plastik. Nah, ini salah satu yang menarik juga, karena gue nggak tahu plastik ini kuat apa enggak ya, dan gue baru pertama kali lihat seperti ini. Biasanya tuh besi ketemu besi doang. Nah, ini ada campuran besi dan plastik. Nah, di bagian pompa olinya itu ada per di bagian sini, itu yang bisa mengontrol tekanan oli secara elektronik. Yang kayak kemarin kalau nggak salah berapa tuh ya, gue bilang ada pressure elektronik untuk gasnya, untuk tekanan olinya bisa kita setel dari solenoid. Nah, itu memberikan si pistonnya, si pernya ini naik dan turun, sehingga jarak antara rotornya itu semakin besar atau semakin sempit. Nah, otomatis kalau semakin sempit akan memberikan pressure oli yang semakin banyak. Yang gue takutin adalah kalau kita pakai oli yang lebih kental, jadi rekomennya B48 tuh bawaan standar tuh 0W20 atau 5W30. Nah, kalau biasanya gue balap tuh pakai 1060, udah biasa banget hal yang lumrah. Nah, kalau gue pakai 1060 dengan jarak oli yang kecil seperti ini, tekanan yang besar, dan juga housing luarnya itu plastik, gue takut terlalu keras atau terlalu berat bebannya sehingga menyebabkan plastik ini rusak. Sehingga gue masih mencari tahu oli mana yang cocok, kekentalan oli mana yang cocok untuk mesin ini. So far sih gue bikin clearance-nya kayak 1060, kayak mobil-mobil, kayak mesin-mesin pada umumnya ya, clearance-nya besar biar nggak terlalu stres, nggak gampang baret juga. Tapi kalau model seperti ini, kayaknya gue harus konsiderasi lagi oil clearance untuk main bearing dan juga journal bearingnya. Nah, satu lagi adalah di bagian blok. Di bagian blok ini, pada mesin yang terakhir kali kita dyno DRS tuning,
itu di linernya terdapat kayak semacam kuning-kuning kayak karat-karat itu, gue juga nggak tahu kenapa. Tapi yang gue tahu adalah linernya B48 itu menggunakan teknologi plasma weld kalau nggak salah ya. Jadi aluminium terus ditembak kayak plasma dilas itu sehingga ada besinya. Nah itu sangat tipis sekali, nggak bisa di honing, nggak bisa di oversize dan segala macam. Dan yang menarik adalah gue menemukan kayak di sini sih nggak ada ya, udah keburu nempel lagi. Jadi gue menemukan di liner itu kayak warna-warna tembaga gitu, mungkin gesekan skirt piston dan juga cylinder wallnya, dan ada di bagian exhaust. Jadi gue mungkin berasumsi bahwa kalau gue bikin port injection dengan cc injektor yang gede, bensinnya nyembur, mungkin kena linernya ini nih. Nah itu membuat korosi dan segala macam yang nggak kuat. Karena kan kalau direct injection dia langsung di tengah, menyebabkan pembasinnya juga lebih bagus ya. Ini kan kita bikin tradisional lagi. Mungkin ada seperti itu, mungkin nggak tahu juga. Sehingga gue memutuskan untuk ganti liner pakai besi. Gue kerjaan di plus 1 HP dari Mega Auto dan juga Clifford, udah bantuin gue, thank you banget. Nah itu sudah nempel di mesin ini. Itu lah update-updateannya. Dan yang paling menarik adalah, nah, B48 itu banyak banget blow by gas ya. Gue udah mencoba berbagai macam variasi ring gap, kecil, besar, rapat, dan segala macam. Tetap masih ada juga. Jadi kita struggle dengan blow by gas yang ada di B48. Sehingga gue memutuskan untuk menggunakan pompa kursi pijet. Ini dia nyedot angin. Gue mungkin berasumsi angin yang ada di dalam, blow by gas yang ada di dalam, itu gue pompa untuk paksain keluar. Karena biasanya di B48 itu teknologi PCV itu cyclone apa ya, gue lupa, nanti gue filmin ada cyclone-nya itulah. Jadi kalau misalkan pada saat idle, udara blow by gas masuk ke dalam intake, kebakar lagi. Pada saat dia kena boost, yang masuk ke intake tutup, pindah ke turbo, masuk lewat piping intercooler. Piping intercooler dibakar lagi. Tapi karena ada resiko kalau boost gede, PCV valve-nya bisa rusak, gue menghindari, gue tutup. Makanya blow by gas itu banyak banget. Dan gue menggunakan ini, harganya sekitar 50.000 atau 60.000, gue nggak tahu. Bisa dipakai buat kursi pijit, kan ada yang ngembang, empes, segala macam. Dia pakai ini. Jadi nanti ini akan gue colok ke crankcase, udara crankcase masuk, dan akan dipompa keluar. Nah cuma, pompa ini cuma bisa berjalan 10 menit non-stop. Di atas itu ada kemungkinan bisa kebakar, bisa rusak, segala macam. Sehingga gue bikin strategi pengaktifannya dari AIM PDM, di RPM berapa dan berapa detik, setelah istirahat berapa detik. Jadi kita ada teknologi lagi, pada cuma pompa doang. Mungkin itu aja. Dan juga pada saat dyno kemarin ini gue jelasin lagi ya, kita mendapatkan 275 WHP ya, kalau DHT ya, WHP nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil. Menurut gue oke lah, gue dapat power lebih dan performa mobil yang lebih enteng juga. Nah tapi di dyno itu kita masih belum maksimal, kembali lagi masih belum maksimal. Ini emang ribet banget di B48. Satu, kopling kita di RPM 6000 slip, padahal gue udah pakai kopling yang lebih besar, pakai koplingnya RB25 juga, masih kurang, jadi gue mau ngakalin koplingnya. Dan turbonya tiba-tiba meler keluar oli. Nah ini turbocharge itu sangat sensitif sekali dengan namanya oil pressure. B48 itu mempunyai oil pressure yang sangat besar sekali. Jadi gue menggunakan oil pressure regulator sebelum ke turbo, udah. Dan gue mainin tekanan pressure solenoid pompa olinya, itu udah juga, tapi masih belum menolong. Dan ini sudah kita servis, mudah-mudahan kita bisa pakai untuk ke Jurnas minggu depan. Hari Jumat, sekarang hari Senin. Hari Jumat, ya berarti 5 hari lagi. Doain aja kita akan bisa perform di Kejurnas terakhir ini 2025, dan gue juga pengen banget pakai mesin ini. Ya yang terjadilah, gue nggak tahu juga apakah kuat atau mungkin ada problem segala macam. Karena gue udah bosen banget riset cuman di atas dyno, bongkar lagi riset dyno. Gue pengen tahu handling mobilnya tuh seperti apa, torsinya dipakai seperti apa, juga switching untuk racingnya segala macam. Nah, gue masih penasaran banget, kan ini mesin menurut gue enteng tapi powerful. Mungkin bisa di atas SR20 DET, mungkin ya, gue nggak hafal juga speknya SR20 DET itu berapa. Tapi let's say kalau misalkan kita udah problem solve semuanya, nanti kita pakai untuk balapan ke Jurnas. Terus kalau ada waktu kita bongkar, atau kalau malas gue pengen dyno lagi, gue pengen ngejar kayak 310, 330 di WHP, di AHT itu kayaknya menarik banget ya. Karena dulu kita pakai M52 aja kan 189 WHP. Kalau misalkan kita bisa di 300, berarti hampir 2 kali lipatnya. Atau ada tambahan 150 HP. Itu menurut gue kayaknya gede banget ya. Gue pengen coba juga. Anyway, sampai di sini dulu episode kita.
Mohon supportnya juga buat teman-teman. Mohon maaf, gue nggak terlalu banyak konten tahun ini karena memang lagi hektik. Ya biasalah dunia nyata ya, ada rumah tangga dan segala macam yang harus gue benahi. Sampai jumpa episode kita. Episode berikutnya kita akan coba drifting menggunakan mesin B48. Oke, bye-bye.